Selamat berjumpa pemirsa. Tahun lalu masyarakat Blora sempat bernafas lega dengan masifnya perbaikan jalan di Kabupaten Blora dengan anggaran yang sangat mumpuni. Namun sayang, euforia itu harus berakhir pahit di tahun 2026 ini. Pukulan telak menghantam DPUPR Blora setelah anggaran pembangunan jalan dipangkas habis hingga tersisa remah-remah. Dari ratusan miliar, kini hanya tinggal 21 miliar rupiah yang harus menghidupi atau membangun jalan di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Simak ulasan mendalam kami sebagai berikut. Pemirsa, sebuah hantaman keras melanda jantung pembangunan di Kota Mustika. Kabar mengejutkan datang dari Pos Anggaran Infrastruktur Kabupaten Blora yang secara tragis harus mengalami amputasi besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, dana pembangunan jalan yang menjadi urat nadi ekonomi warga anjlok drastis, menyisakan tanda tanya besar akan seperti apa nasib mobilitas warga Blora tahun ini. Penurunan drastis dari 300 miliar rupiah menjadi remah-remah. Publik dibuat terperangah dengan angka yang muncul ke permukaan. Jika pada tahun lalu pemerintah Kabupaten Blora mampu menggelontorkan dana fantastis sebesar 300 miliar rupiah untuk memuluskan jalanan di seluruh wilayah, tahun ini kondisinya berbalik 180 derajat. Anggaran tersebut dipangkas secara ekstrim hingga 279 miliar rupiah, menyisakan angka mini sebesar 21 miliar rupiah saja. Penurunan yang mencapai lebih dari 90% ini bak petir di siang bolong bagi masyarakat yang mendambakan akses jalan mulus. Hanya mampu membangun 6 km, sebuah ironi di tengah luasnya Blora. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DPUPR Blora, Nizamuddin Al-Huda, tak menampik beratnya beban yang kini dipikul instansinya. Dengan sisa anggaran yang sangat terbatas, DPUPR Blora dipaksa memutar otak dan melakukan keajaiban. Targetnya kurang lebih hanya 6 km jalan saja yang bisa kita sentuh tahun ini. Ini adalah upaya maksimal untuk menekan persentase jalan rusak yang frekuensinya masih cukup tinggi di wilayah kita, ujar Huda dengan nada prihatin. Bayangkan, di tengah luasnya wilayah Kabupaten Blora yang terdiri dari belasan kecamatan, pembangunan tahun ini diprediksi hanya akan sepanjang selemparan batu jika dibandingkan dengan total kerusakan yang ada. Kalau dibandingkan tahun 2020 ya jauh berkurang ya. Jadi tahun ini kita untuk pembangunan jalan tinggal kurang lebih 21 miliar. Untuk anggaran kabupaten sekitar 300 miliar. 300 miliar, berarti menurunnya jauh banget gitu ya. Nah itu nanti untuk 21 miliar itu Pak, kira-kira bisa membangun berapa ruas jalan itu? Kalau target kita 6 km berbangun. 6 km ya? Oke. Itu terpecah bagi berapa ruas? Ya. Oh, belum Pak? Saya nggak ingat. Ya siap. Nah, kalau IJD sendiri Pak, dapat nggak Pak? IJD masih kita proses pengajuan. Berapa ruas jalan yang diusulkan? Jadi kalau IJD itu modelnya itu koridor. Koridor ada 4 koridor kalau kita usulkan. Taruhan kemantapan jalan dan harapan pada dana pusat. Tahun 2025 lalu sebenarnya menjadi tahun emas di mana tingkat kemantapan jalan Blora berhasil dijaga di angka 69%. Namun, dengan pemangkasan anggaran yang brutal ini, mempertahankan angka tersebut menjadi misi yang hampir mustahil. Kini, DPUPR Blora tengah berjuang di garis depan untuk mengetuk pintu pemerintah pusat. Harapan satu-satunya hanyalah dana Inpres. Misi penyelamatan, mengajukan kembali dana Inpres agar setara dengan tahun lalu. Strategi kecepatan, mempercepat penyerapan anggaran di triwulan pertama sebagai umpan agar pusat mau mengucurkan dana tambahan. Target mutlak, menjaga kualitas jalan agar tidak merosot kembali ke titik nol. Ironisnya, di saat anggaran dipangkas habis, tingkat kepuasan masyarakat sebenarnya sedang berada di puncaknya. Sepanjang tahun 2025,
kanal pengaduan DPUPR justru sepi dari makian dan justru dibanjiri apresiasi karena masifnya pembangunan jalan. Kini, prestasi tersebut berada di bawah bayang-bayang kegelapan. Tanpa tambahan dana segar dari pusat, pembangunan jalan di Blora terancam mandek total dan masyarakat harus bersiap menghadapi kenyataan pahit bahwa jalan mulus mungkin hanya akan menjadi kenangan manis dari tahun lalu. Apakah Blora akan berhasil melobi pusat demi menyelamatkan jalanan mereka? Ataukah warga harus kembali bersahabat dengan lubang dan debu? Kita tunggu langkah berani selanjutnya dari DPUPR. Kepala Bidang atau Kabid Bina Marga, Danang Adia Mintara saat dikonfirmasi membenarkan jika anggaran pembangunan jalan di tahun 2026 ini turun drastis, yakni hanya 21 miliar. Ya, memang benar, dana pembangunan jalan dari APBD hanya tinggal 21 miliar. Kita masih menunggu Bangkau Provinsi dan Inpres. Jelas Danang, Jumat 23 Januari 2026. Diketahui pemirsa, tak hanya cakap angin, proyek pembangunan jalan dan jembatan di Blora tahun 2025 tercatat ada 105 paket pekerjaan. Dilihat dari total anggaran proyek jalan dan jembatan di tahun 2025 ini, di mana mencapai angka 300 miliar rupiah, dibanding tahun-tahun sebelumnya, anggaran pembangunan jalan di Blora terus meningkat. Dari data yang ada, di tahun 2021 lalu, anggaran infrastruktur jalan di Blora sekitar 106 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat di 2022, yakni mencapai sekitar 268 miliar rupiah. Dengan kata lain, peningkatannya naik hingga 2 kali lipat. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, DPUPR Kabupaten Blora, Nizamuddin Al-Huda ST, saat dikonfirmasi Selasa 9 September 2025, menandaskan dari 105 paket pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2025, 91 paket diantaranya sudah berkontrak, sementara 14 paket lagi masih dalam proses lelang dan sebentar lagi akan berkontrak. Pak, pembangunan jalan di tahun 2025 ini jumlahnya ada 105 paket, 91 paket diantaranya sudah berkontrak, sementara sisanya masih proses lelang dan sebentar lagi akan berkontrak. Tandas Huda, panggilan akrab Nizamuddin Al-Huda. Dikemukakan, dari 105 paket pekerjaan jalan dan jembatan tahun 2025 itu, lokasinya merata di 16 kecamatan yang ada. Disinggung tentang jika pembangunan infrastruktur Jalan Blora tahun 2025 selesai semua, berapa panjang jalan mantap di Blora? Menurut Nizamuddin Al-Huda, pembangunan jalan di Blora belum seluruhnya selesai. Masih ada PR lanjutan dan akan dikerjakan pada tahun 2026, jelasnya. Tapi, lanjut Huda, paling tidak setelah proyek jalan tahun 2025 ini selesai, panjang jalan di Blora yang masuk kategori mantap mencapai sekitar 61%. Semua berproses, pungkasnya. Diketahui mulai tahun 2021 hingga tahun 2024, pemerintah Kabupaten Blora berhasil membangun jalan rusak dengan total anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Disampaikan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, untuk membangun seluruh jalan rusak di Blora dibutuhkan anggaran total sekitar 3 triliun rupiah. Namun, dengan kemampuan anggaran APBD Blora untuk membangun infrastruktur jalan yang hanya sekitar 200 miliar rupiah hingga 300 miliar rupiah setiap tahunnya, sehingga pembangunan di Blora belum bisa tuntas semua. Dari data yang ada di DPUPR Blora, lanjutnya, pada 2021, pihaknya berhasil membangun hampir sekitar 40 km jalan dengan anggaran hampir 90 miliar rupiah. Kemudian pada 2022, panjang jalan yang dibangun meningkat menjadi sekitar 116 km dengan anggaran hampir 308 miliar rupiah. Sedangkan pada 2023, panjang jalan kabupaten di Blora yang berhasil dibangun meningkat tajam. Salah satunya, ruas jalan Randu Blatung Getas yang dibiayai dana Inpres Jalan. Ditambahkan, selain mendapat Inpres Jalan untuk ruas jalan Randu Blatung Getas, 2 ruas jalan di Blora Selatan, yakni Jalan Temulus Randu Blatung Sumber Kradenan dan Jalan Wulung Randu Blatung Klatak Jati, juga mendapat bantuan pembangunan dari pusat senilai hampir 50 miliar rupiah. Dijelaskan Nizamuddin Al-Huda,
Pada 2024, total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai lebih dari 68 miliar rupiah. Rinciannya dari DAK sebesar 6,8 miliar rupiah, Bangkeu 15,4 miliar rupiah, dan dari APBD Blora sejumlah 46,4 miliar rupiah. Total anggaran untuk membangun jalan memang mencapai 68 miliar rupiah lebih, jelasnya. Pemirsa, ini pangkas anggaran atau pangkas harapan. Itulah kenyataan pahit yang harus ditelan Blora di tahun 2026 ini. Mampukah sisa 21 miliar rupiah menyelamatkan seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Blora? Atau kita sedang menyaksikan awal kemandekan pembangunan jalan di daerah Kabupaten Blora? Pantau terus perkembangannya hanya di Liputan Blora TV. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.